Penghasilan ini kena pajak nggak ya? Bunga deposito, penjualan saham, hadiah, bunga koperasi. Eits, daripada bingung, sini aku jelasin. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Hai, saya Devi Ulasari dan di sini kita akan mempelajari tentang dunia perpajakan, khususnya tentang PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh final. Baik, langsung aja kita mulai. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan bagi wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan atas beberapa jenis penghasilan yang pemotongannya bersifat final. Kemudian, apa saja sih karakteristik dari PPh final ini? Yang pertama, tidak dapat dikreditkan. Yang kedua, penghasilannya itu tidak digabung dengan penghasilan yang non-final. Yang ketiga, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Lalu, apa aja sih objek pajak dari PPh pasal 4 ayat 2 ini? Objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 yaitu hadiah seperti menang lotre atau undian, kemudian bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Peredaran bruto atau omset penjualan transaksi saham, sewa tanah dan bangunan, bunga simpanan anggota koperasi, transaksi saham bursa efek, usaha konstruksi, dan sebagainya. Siapa saja pemotong pajak PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh final ini? Yaitu koperasi, penyelenggara kegiatan, otoritas bursa, dan bendaharawan. Kemudian adalah tarif dari PPh pasal 4 ayat 2 ini, yaitu bunga deposito dan tabungan lainnya adalah 20% tarif dari bruto. Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa adalah 20%. Transaksi saham, saham biasa 0,1% dan saham pendiri adalah plus 0,5%. Hadiah atau undian 25%, perolehan hak tanah dan atau bangunan 5%, sewa atas tanah dan atau bangunan 10%. Penjualan BBM, gas dan pelumas premium, premix dan solar 0,25% kali harga jual pada SPBU Pertamina dan 0,3% kali harga jual pada SPBU swasta, serta minyak tanah, gas LPG dan pelumas masing-masing 0,3% dikali harga jual. Penjualan oleh industri rokok tarif 0,15% kali harga bandrol, bunga simpanan anggota koperasi tarif 10%. Kemudian jasa konstruksi, 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil, 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, 3% untuk pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain di atas. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, serta 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Kemudian, untuk lebih jelasnya lagi, berikut adalah contoh perhitungannya. Misal dengan contoh soal ini, Tuan Budi memiliki deposito senilai 200 juta rupiah dengan bunga yang diterima atas deposito sebesar 15 juta rupiah. Maka berapa PPh terutang? Jawabannya adalah PPh final sama dengan 20% kali 15 juta sama dengan 3 juta. Keterangannya, yang dihitung pajak hanyalah bunga saja, bukan keseluruhan dari deposito. Jadi, apakah sekarang sudah lebih paham mengenai PPh pasal 4 ayat 2 dan juga PPh final? Jangan lupa bayar pajak ya! Terima kasih.